Oke, jadi ini makalah kedua yang membahas tentang metode pendekatan praktis. Nah, metode pendekatan praktis dalam praktik lapangan itu sangat penting untuk kita ketahui. Nah, mengapa? Karena ada banyak faktor yang akan kita gunakan dalam rangka metode praktis itu ya. Nah, Amang telah menyusun beberapa catatan ini bagaimana membuat metode yang praktis ya terhadap pendekatan jemaat. Yang pertama Amang usulkan di sini soal metode itu yang ya sebentar. Nah, metode yang akan dibahas dalam pendekatan terhadap jemaat itu ialah dari liturgika ya, dari liturgika. Disinilah kita bisa mendekati jemaat. Ini pendekatannya ialah lebih pada ibadah ya, pendekatannya lebih pada ibadah. Jemaat itu kita dekati atau kita sentuh melalui peribadahan. Peribadahan itu kan bisa kita menyentuh mereka mulai dari datang ke gereja, atau datang ke pertaniangan, atau datang ke kategorial. Di situ kita bisa menyapa mereka, menyentuh mereka, atau melihat langsung mereka. Karena juga fungsi kita nanti sebagai pelayan, selain menyentuh mereka langsung kepada pribadi mereka, juga tugas liturgi itu ialah membawa umat ke Tuhan, bertemu dengan Tuhan. Makanya nanti liturgi atau liturgos itu tidak boleh main dia, apalagi sudah memimpin ibadah. Karena perannya sangat penting. Dia akan membawa umat yang sedang beribadah itu kepada Tuhan. Nah, jadi itu sebabnya dalam rangka mempersiapkan diri memimpin liturgi, itu harus kita benar-benar bersiap memohon kekuatan dari Tuhan. Itu liturgi. Nah, liturgi kita juga sudah ditata dengan baik, sehingga tidak seperti gereja-gereja yang lain misalnya tidak tertata dengan baik. Liturgi itu punya unsur. Nah, ada unsur-unsur mulai dari ibadah, pembukaannya unsur panggilan, kemudian unsur votum untuk mengundang Allah hadir, ada unsur pembacaan kitab suci, leksionari, ada unsur untuk pembacaan hukum Taurat di gereja kita, lalu ada unsur respon umat kepada panggilan Tuhan, itu biasanya melalui kur atau melalui doa-doa syafaat, permohonan, dan puncaknya nanti ialah dalam ibadah itu khotbah. Lalu habis itu doksologi. Itulah liturgi yang punya unsur-unsur yang akan menyentuh baik tubuh manusianya dan juga menyentuh rohani jemaatnya. Itulah bagian yang pertama, bagaimana kita bisa mendekati jemaat ya, bisa secara praktis berjumpa dengan jemaat. Yang kedua, Amang tawarkan juga homiletika, ya betul, bahwa perjumpaan kita dengan jemaat itu melalui khotbah, homiletika, menyampaikan firman Tuhan. Dalam homiletika ini ada beberapa banyak metode orang berkhotbah. Bisa dia metodenya melalui pendekatan tematis, berkhotbah berdasarkan tema-tema yang sudah disiapkan oleh sinode atau gereja, atau berkhotbah dia berdasarkan teks ayat per ayat
dia urai satu persatu ayat itu, atau mendekati dengan cara narasi. Dia menarasikan ulang teks itu menjadi sebuah bahasa kekinian yang mudah dimengerti, atau dengan berseri. Berkhotbah itu berseri. Biasanya gereja kita yang tidak pernah memakai khotbah berseri. Lebih condong kita khotbah bertema daripada khotbah berseri. Khotbah berseri itu seperti pengajaran dia. Dia pengajaran, misalnya khotbah itu serinya kitab Kejadian, maka sebulan itu khotbahnya Kejadian. Atau di ibadah keluarga misalnya khotbahnya dari Perjanjian Lama. Semua khotbah selama setahun itu Perjanjian Lama, itu berseri. Dan pengajarannya sudah tertata. Nah, itu biasanya. Dan banyak tentu pendekatan-pendekatan kita dalam khotbah. Tapi bagaimana kita menyentuh jemaat dalam khotbah, itu yang perlu dan menarik. Caranya sebenarnya dalam rangka menyentuh jemaat itu dari khotbah ialah dengan mendengar mereka. Biasanya pendeta itu mendengar keluhan jemaat, bisa langsung dia datang mengunjungi jemaat itu, selsorge, kunjungan rumah tangga, dia mendengar jemaat itu berkeluh kesah, baik secara pribadi, ekonomi, keluarga, atau secara iman, ada keluh kesahnya. Atau dia mendengar dari orang lain, cerita orang lain, keluarga, atau temannya, kita mendengar keluhan jemaat. Atau paling biasanya didengar pendeta keluhan itu ialah dalam sermon parkhobas atau parhalado. Di situ biasanya didengarkanlah keluhan jemaat itu, lalu dia mempersiap dari keluhan jemaat itu, dia persiapkanlah khotbah yang menjawab tantangan, persoalan yang dihadapi jemaat. Nah, itulah sentuhan itu. Jadi sentuhan itu dirasakan oleh jemaat ketika khotbah pendeta itu menjawab pergumulan jemaat, pergumulan mereka. Nah, itulah melalui homiletika. Nah, makanya homiletika itu adalah sebuah ilmu atau kecakapan kita menyampaikan berita atau informasi, kabar baik. Itu kemampuan kita memberitakan kabar baik. Itu sentuhan atau pendekatan kita kepada jemaat melalui khotbah. Lalu yang ketiga, ini poimenika. Ini yang membuat poimenika atau pastor ya, gembala, penggembalaan ya. Itu juga menyentuh. Ada jemaat kita yang kita gembalakan. Kita gembalakan dalam arti bukan dalam arti di gereja kita ada hukum siasat gereja ya, yang kena RPP atau hukum siasat gereja HSG. Bukan itu maksudnya. Kita menggembalakan umat itu memang secara rutin. Ya, kita punya kunjungan jemaat, punya jadwal kunjungan jemaat. Disitulah kita menggembalakan mereka. Itu sentuhan pendekatan yang paling ampuh menurut saya dalam mendekati jemaat. Kalau khotbah itu ditangkap oleh jemaat itu sekitar 20% dia. Kemampuan jemaat menangkap ya isi khotbah. Tapi ketika kita mengunjungi mereka atau bercakap-cakap dengan mereka di rumahnya, durasi mungkin hanya 10-20 menit, itu lebih pada pendalaman dari tindakan dan perkataan. Itu bisa diserap hampir 60-80%. Bisa diserap oleh jemaat. Jadi kalau khotbah kita hanya 20%, kita kunjungi lagi mereka dalam pendalaman khotbah atau pendalaman iman, itu hampir 60-80%, maka kloplah dia 100%. Jemaat itu beriman. Jemaat itu memahami teks-teks suci yang mereka dengar di jemaat. Jadi sentuhannya lebih pada gembala, pastor ya, penggembalaan. Persoalannya sekarang ialah pendeta kita ini memang sudah bukan lagi pastor, bukan lagi gembala,
pendeta kita sekarang di zaman-zaman sekarang ini sudah menjadi imam. Imam itu yang dikritik oleh Luther dulu abad ke-15. Para imam-imam Katolik itu hanya berfungsi di gereja 2 jam. Dia bawa umat ke Tuhan melalui liturginya, melalui khotbahnya, homilinya, lalu habis itu pulang. Jadi menurut Luther kita bukan hanya imam, tetapi kita harus menjadi pastor, gembala. Itu membedakan imam dan pastor. Nah, memang di Indonesia yang menggunakan pastor itu jadi Katolik ya. Padahal dalam reformasi Luther sebenarnya pastor itu Protestan itu. Dan priest itu Katolik, priest, imam. Priest itu imam dan penggunaan kata pastor itu gembala. Tapi di Indonesia terbalik. Pastor itu kepada Katolik, pendeta kepada Protestan. Padahal pendeta itu kan daripada pandito itu gelar-gelar yang digunakan oleh Hindu itu di vihara-vihara kan, pandito. Tapi karena pandito ini yang maha tahu, ya, pendeta kita yang maha tahu juga, ya sama lah kira-kira gitu. Masukkanlah kata pandito, pendita, atau pendeta itu ke gereja. Jadi itu digunakan para Protestan. Nah, kembali ke topik tadi. Nah, itu yang dikritik Luther. Imam-imam itu hanya berfungsi di gereja. Di luar gereja mereka tidak berfungsi. Oleh Luther kritik, kita ini harus menjadi pastor, gembala, turun ke bawah. Untuk apa? Menyentuh jemaat. Sentuhan itu di kunjungan. Kita menggembalakan. Nah, sekarang ini pendeta sudah menjadi imam lagi. Menjadi seperti Katolik. Jadi dia hanya datang ke gereja, khotbah, pulang. Kalau ada pertanyaan, datang. Sermon datang. Habis itu pulang. Nggak tahu kita kemana mereka di jam-jam kosong mereka. Sementara pastor di Katolik di Katolik Indonesia sekarang, berubah sekarang. Mereka dulu kan pastor itu pakai baju pastor kemana-mana kan. Sekarang mereka sudah tinggalkan jubah itu, sudah pakaian seperti ini, lalu ambil lereng. Naik lereng mereka sekarang, mengunjungi jemaat-jemaat. Ini yang terjadi sekarang di Katolik. Mereka naik sepeda, ontel, mengunjungi jemaat-jemaat. Kalau sekarang pendeta kita nggak mau naik sepeda ontel, maunya dia mau naik Jaguar, Alphard, kan, naik Fortune. Bukan ke rumah jemaat, tapi piknik. Pergi ke mal-mal, pergi ke mana-mana. Kapan lagi kita menyentuh jemaat? Nah, ini sekarang terbalik ya. Pastor-pastor itu sekarang naik lereng, sepeda ontel, mengunjungi jemaat-jemaat. Untuk menguatkan, menyentuh jemaat itu supaya imannya kuat. Kita pendeta kita sekarang sibuk dengan sawitnya, sibuk dengan bisnisnya, sibuk dengan mobilnya dan sebagainya. Lupa menjadi pastor, menjadi gembala, tidak menyentuh jemaat. Nah, ini tantangan kita sekarang memang melalui penggembalaan ini ya, poimenika. Lalu apalagi menyentuh jemaat itu? Ini kateketika dan pak. Nah, memang katehisasi menjadi lanjutan dari baptisan di gereja kita. Jadi anak-anak itu yang dulu mengaku percaya, yang menjawab itu adalah orang tua. Lalu sebagai orang tua kita mengakumi, memelihara mereka dalam iman. Dan setelah itu kita berjanji membawa anak-anak ini dalam pendidikan iman di gereja atau di sekolah dan sebagainya. Lalu setelah itu berumur 13-15 tahun kita suruhlah dia ke katekisasi, kateketika, pendidikan iman. Dan setelah itu dia mengaku karena apa? Dia sudah sadar percaya Allah, percaya Yesus, percaya Roh. Dia percaya karena sudah diajarkan, diperkenalkan kepadanya siapakah Allah, siapakah Yesus, siapakah Roh Kudus, sehingga dia mengaku aku percaya kepada Allah Bapa, aku percaya kepada Yesus Kristus, aku percaya kepada Roh Kudus. Jadi ini sentuhan.
Jadi pendekatan-pendekatan kita melalui sentuhan. Cuma mungkin kita meletakkan pengajaran katekisasi ini kepada pendeta atau sentuhan di gereja. Kita lupa katekisasi itu juga dimulai di rumah, pendidikan rumah. Kita harus menyentuh anak-anak di rumah. Bahkan sebenarnya pendeta pun harus selalu mengantongi pendidikan itu di kantongnya, yaitu yang kecil itu, katekismus Martin Luther, itu harus di kantongnya terus. Makanya Martin Luther kemana-mana mengantongi katekismus kecil. Karena di dalamnya ada 5 pengajaran yang harus diulang-ulang, dijelaskan kepada jemaat. Ini sentuhan. Sekarang ini nggak ada lagi waktu kita para pendeta menjelaskan katekismus Martin Luther. Yang dijelaskan sekarang adalah sistem persembahan, kan, bagaimana mengumpulkan uang, bagaimana pesta, bagaimana membangun gereja, bagaimana membangun sopo, bagaimana membangun. Bukan lagi bagaimana menanamkan iman. Sentuhannya berbeda sekarang. Sentuhannya bukan lagi roh, tapi sentuhannya sudah menjadi fisik, raga, sarana prasarana. Sentuhannya syarat dengan duniawi, bukan lagi syarat dengan rohani. Jadi sentuhan-sentuhan kita sudah berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Luther kala itu, dan dia menerjemahkan katekismus itu dalam bentuk kecil. Karena ada katekismus yang besar, yang penjelasannya ribet sekali, yang sulit kita mengerti kalau tidak dia khusus sekolah membahas katekismus Martin Luther yang besar itu. Lalu Luther menyederhanakannya dengan katekismus Martin Luther yang kecil, supaya apa? Kita menyentuh jemaat dengan itu. Seharusnya kemana-mana harus dikantongi itu katekismus Luther. Sehingga ketika bertemu dengan jemaat, bincangkanlah katekismus. Ketemu dengan para pendeta, berbincanglah bagaimana katekismus. Sekarang kalau kita bertemu dengan pendeta sama pendeta, yang dibicarakan bukan rohani, yang dibicarakan adalah rohana. Bertemu jemaat dengan pendeta, yang dibincangkan bukan masalah rohani, tapi yang dibincangkan masalah parbadaun di berdita ruas, kan, doa kasih tua, parbadaun, perkelahian. Karena apa? Soal balanjo, soal macam-macam. Bukan lagi bicara iman, bicara pergumulan, bagaimana mendidik anak untuk iman, dan sebagainya. Ini tantangan kita di era digitalisasi sekarang. Sentuhan kita sudah beda. Lalu pendidikan agama Kristen juga begitu. Pendidikan agama Kristen ini sudah abai. Sudah banyak diserahkan ke sekolah, diserahkan ke guru sekolah minggu. Padahal di sekolah minggu tidak ada kurikulum yang bagus untuk mendidik anak secara teratur, secara sistematis. Tidak ada. Lompat-lompatnya, karena yang mengajar anak SMA-nya. Bukan guru sekolah minggu yang disekolahkan gereja, kan. Paling-paling diisi oleh anak-anak SMA yang melihat anak-anak terlantar, lalu dia nyanyi-nyanyi, happy ye, cerita pulang gitu. Karena gereja mengabaikan itu, tidak menyentuh pendidikan anak ini. Sehingga 20 tahun yang akan datang, gereja kita bukan lagi gereja yang kuat, tapi gereja yang amburadul. Karena generasi kita tidak dipersiapkan untuk menjadi warga jemaat yang beriman, yang tangguh, yang unggul, yang baik. Tidak lagi. Nah, ini sekarang kelemahan kita. Bahkan anak-anak kita sudah mengajari supaya mereka mutasi ke Pentakosta dan Harismatik. Karena di sekolah minggu yang diajarkan Yesus menanda, nggak ada lagi dinyanyikan dipuji roha kondoho. Dengan demikian 20 tahun yang akan datang dia sudah remaja atau anak muda, dia pergi ke gereja yang dewasa, yang di situ dinyanyikan dipuji roha kondoho, jongjong mahita, kudul mahamu. Dia pikir ini bukan gereja saya, nggak kutemukan ini waktu sekolah minggu. Lalu pergi dia ke Betel, ke Betani, jumpa dia. Di sana ada jingkrak-jingkrak, tepuk tangan. Wah, ini gerejaku, katanya. Pindah dia. Karena apa? Kita sudah mengajari anak-anak kita menjadi jemaat Pentakosta dan Harismatik. Ini bukan salah mereka, salah kita. Karena pendidikan agama Kristen kita
salah. Tidak menyentuh lagi kepada generasi anak, tapi hanya kita khotbah kepada generasi tua, generasi dewasa yang sudah punya kemampuan mendengar khotbah. Karena pendeta tidak pernah menyentuh anak-anak, tidak pernah berkhotbah kepada anak-anak. Dia hanya datang ke anak-anak nanti kalau sudah Natal sekolah minggu pakai jubah sekali setahun. Pulanglah dengan damai sejahtera karena pakai jubah gitu. Selesai. Tak pernah pendeta merasa dia pun digaji untuk menyentuh anak-anak, mendidik anak-anak. Kalau saya di mana saya pendeta dulu harus saya masuk ke sekolah minggu karena saya juga pendeta sekolah minggu. Tidak hanya pendeta orang-orang dewasa itu. Kita harus sentuh sekolah minggu supaya apa? Kita mempersiapkan masa depan mereka. Ini pendekatan kita kepada mereka, pendidikan anak, kategisasi, pendidikan anak dan sebagainya. Nah, kemudian wah ini pembangunan jemaat dengan pembinaan warga gereja. Ya betul, bisa dengan kegiatan ini kita menyentuh jemaat, kemudian diakonat, kemudian waktu tadi sudah hampir sama itu ya, diakonat, marturia, koinonia itu semua pendekatan-pendekatan dalam rangka menyentuh jemaat. Nah inilah yang disampaikan oleh Amang dan ini sangat menarik untuk kita diskusikan bagaimana sebenarnya pendekatan-pendekatan lain yang bisa menyentuh jemaat itu. Nah ini boleh kita diskusikan sehingga nanti Amang dan kita pun mendapat insight, masukan yang benar-benar menolong kita melihat pendekatan kita ke jemaat yang mungkin terabaikan atau ya mungkin dilupakan oleh kita. Itu dulu Amang, merespon apa yang Amang tuliskan dan mendalami dalam diskusi kita pagi ini. Mana tahu ada yang perlu Amang tanyakan atau Amang tambahi, silakan. Makasih Amang, udah jelaskan ya. Jadi memang sekarang ini ya tapi masih syukur banyak orang datang ke gereja sekarang ini sudah merupakan kebiasaan saja, tradisi saja. Artinya dengan datang ke gereja pun sudah bagian yang sangat ya sudah bagus lah itu gitu ya. Ya, minimal dia sudah bisa datang ke gereja mendengarkan pembinaan iman gitu ya. Sudah lumayan itu menurut saya. Ya. Walaupun dia ngantuk di situ, ada pendeta bilang diusir itu, ada pendeta bilang jangan diusir. Ya kan begitu. Kalau mereka itu pergi ke tempat yang tidak ya pub segala macam, tempat narkoba dan lain-lain, kan lebih bagus dia di sini datang, ya katanya. Jadi saya pun suka bergereja pagi saya kayak di Sriwijaya itu. Apa yang paling saya senangkan satu, saya lihat banyak sekali kereta ya kan, anak-anak muda. Saya pikir syukur juga ya masih banyak orang mencintai Tuhan itu datang ke sini. Ya minimal sudah tahap pertama dulu melangkah ke situ kan gitu kan. Kan sudah melangkah situ. Ya karena keyakinan saya juga bahwa di gereja itu bukan hanya khotbah dan sebagainya itu, tapi Roh Kudus itu memang sudah di gereja itu. Karena pengertian saya begini, kalau saya masuk ke satu ruangan di mana orang di situ menghisap narkoba segala macam, saya tidak penghisap pun satu ketika saya akan terkena imbas daripada asap narkoba dan lain-lain ini. Jadi menurut saya pun orang yang dibiasa-biasakan datang ke gereja, mungkin satu ketika Roh Kudus akan masuk ke dalam hatinya. Kita kan tidak boleh menjengkal Roh Kudus ini, kan begitu? Ya. Sampai di mana kekuatan dia? Bahkan ada kawan saya yang terus terang saya bilang waktu kami sekolah dokter seperti ateisnya dia. Oh sekarang ini fanatiknya nggak tanggung.
yang anti segala macam sama ulos, tapi kalau saya bilang masih saya bersyukur daripada ateis. Ya, Pasti dia menyebut nama Tuhan Yesus, walaupun dia anti sama ulos, ya masih lumayan lah kalau menurut saya, ya kan gitu kan. iya, Ya betul. mungkin lama-lama dia pun tidak anti lagi sama ulos. Mungkin Roh Kudus satu ketika akan bekerja di hatinya, jangan kau apain itu. Nanti kayak si Rasul Paulus tersandung dulu dia kan, baru bertobat. Teringatnya muka Amang kok nggak nampak, terpotong sama apa ini? Terpotong ada, this meeting is being recorded by the host or a patient. Ini sudah kelihatan. Enggak juga. Ah, udahlah. Enggak juga. Enggak juga. Jadi setengah muka Abang nampak. Muka saya nampak, enggak. Nampak. Sebentar saya atur dulu. Saya takut memeganginya, nanti lari kemana-mana. Enggak ada lagi, gurunya enggak ada lagi di sini. Oke, saya coba dulu. Ada got it atau live meeting di bawah itu. Oke, sebentar. Ini sudah ada, kelihatan? Enggak juga. Setengah muka Amang kelihatan. Ini juga, udah kelihatan belum? Enggak juga. Wah. Udah lama, enggak apa-apa itu. Nah, di sini kelihatan semua, Amang juga kelihatan. Gak apa-apa lah. Amang kalau bergeser ke samping kelihatan. Oh, Kalau ke sini. arah buku itu, Tapi Kelihatan. ini udahlah setengah. Sebentar, waktu ini apa soal sebentar. Kalau begitu, kalau dia bergeser dia kelihatan. Oh ini background ini. Backgroundnya yang apa mungkin yang tidak pas. Kalau ini sudah? Enggak juga, Mang. Ya juga. Enggak juga. Udahlah itu, enggak apa-apa itu. Ada saya geser gini. Ini sudah? Enggak apa-apa, Mang. Oke lah. Seperti yang di atas sana itu juga, Mang, itu kan. Enggak kelihatan, tapi kita dengar suaranya. Udah, dengan iman saja lah itu kan begitu. Jadi apa kita lanjutkan dulu, Mang. Jadi ya, menurut saya itu bahwa lebih bagus orang datang daripada tidak datang, ya makan begitu kan. Memang itu tidak sempurna, tapi ya itu sudah, orang sudah mulai megang cangkul daripada hanya melihat ladang yang sudah tumbuh lalang itu kan gitu kan. Tapi dia sudah mulai bawa cangkul mau ke ladang. Ya syukurlah. Ya mudah-mudahan nanti ya Tuhan membimbing dia, mungkin mau jadi pendeta dia atau jadi apapun nanti, ya kan gitu. Yang pertama-tama itu, yang kedua saya banyak melihat di homiletika ini. Homiletika ini ada seperti Amang bilang, dia nggak menggali apa yang dibutuhkan orang, apa yang masalah orang, seperti Amang bilang kan begitu. Apa pergumulan orang. Dia hanya datang di sana sebagai seorang dosen. Sebagai seorang dosen dia mengartikan, menafsirkan ayat demi ayat yang cukup baik, tapi nggak dapat dicerna orang. Sampai 5 poin terkadang, ya saya terkadang kalau lebih dari 2 poin aja otak saya pun tak nangkap lagi kan begitu kan. Ya kan gitu, Amang kan. Jadi ya maka pulanglah orang dengan mengagumi kepintaran daripada pendetanya, tapi tidak mendapatkan apa-apa. Seperti kita melihat makanan yang enak-enak, makanan misalnya makanan luar negeri segala macam dengan segala macam namanya, tapi kita nggak dapat menikmatinya karena kita hanya tahunya mengenai saksang aja kan gitu kan. Saksang BPK kan itu yang tahu kita nggak tahu itu resep yang sangat rumit-rumit itu. Saya pun nggak mengerti itu waktu ke luar negeri.
nggak bisa saya nikmati, ya tapi terpaksa saya makan. Begitu juga ruas itu. Mereka mengagumi macam mana indahnya khotbah itu, tapi nggak dapat apa-apa. 20% sudah lumayan itu. Nah, karena ya bisa diakibatkan oleh memang pertama-tama ya maaf ya Mang ya. Ya. Pertama-tama memang pendetanya itu yang tahap pertama memang terkadang dia nggak mengerti apa yang mau dikhotbahkannya. Terutama kita cerita mengenai perjanjian lama ya. Akhirnya dia berteologi bahwa jemaat ini semuanya orang Yahudi. Ya kan begitu. Yang dia nggak mengerti akibatnya, dia mula-mula cerita mengenai gajah. Gajah ini salah satu belalainya seperti ular. Maka ular ini ada yang panjangnya begini, ada yang dia ular sanca, segala macam. Akhirnya seterusnya cerita ular. Jadi kalau kita yang pernah belajar teologi ini udah agak senyum kita kan, wah ini agak berat juga Pak Pendeta ini ya. Tapi kita menjaga yang di samping kita kan, kita tidak mau mengkomentari karena sudah berusaha beliau itu, tapi masih di situ mungkin mampunya. Ya, yang kedua ada yang pendeta memang pintar, tapi dia mau ngasih kuliah. Dia mau ngasih kuliah, dia tidak tahu seperti intinya seperti yang mau bilang itu audiensnya, orang makanannya apa, begitu. Nah, jadi dia sor saja terus. Ya benar hebat dia punya teologi, tapi nggak dapat dinikmati. Yang ketiga saya lihat dia itu apa pendeta itu terlampau pro terhadap audiensi itu sehingga apa yang disenangi orang itulah dikhotbahkannya seperti teologi kemakmuran dan lain-lain. Akhirnya ya orang senang dari situ, tapi keluar dari halaman gereja nanti dia dihadapkan dengan keadaan sehari-hari, Mbak. Macam mana ini kan begitu kan? Ya, betul. Kan terkadang ada pendeta ya mungkin bukan di kita gereja-gereja kita ya, yang bercerita ya teologi kemakmuran lah. Ya kalau kau anakmu begini, doakanlah. Nanti kalau kau sudah beriman, bagusnya itu. Kalau kau susah begini-gini, berdoa aja lah. Nanti akan datang itu rezeki itu, gitu. Jadi ya kalau kalau kau tabur banyak, kau akan nanti hasilnya akan banyak. Jadi aku berpikir menabur apa sih di gereja? Ya kan gitu. Apa yang ditabur di gereja? Yang kita tabur di gereja kan kasih. Ya kita kasih banyak. Bukan uang yang kita tabur di kolektif itu kan gitu kan. Jadi saya pikir saya diam aja lah, udah berat ini saya pikir kan. Kalau kau menabur kita menabur sekarang menabur di gereja, apa yang kita tabur? Memang uang untuk pembangunan. Jadi saya selalu bilang kita ini sudah seperti dibilang pengkhotbah itu, tidak ada yang baru di bawah matahari. Segalanya akan berulang kembali. Saya bilang teologi bait Allah sudah kembali, bahwa kebesaran daripada apa itu adalah di kemewahan banyaknya emas di bait Allah. Si Salomo dulu kan begitu. Tapi akhirnya sekarang ini hilang juga. Ya Baitul Maqdis yang di atasnya kan begitu. Jadi berarti teologi itu agak disangsikan kebenarannya kan gitu kan. Selamat pagi bagi kita semua warga jemaat di KPA dan simpatisan dimanapun kita berada. Kita jumpa kembali pada hari ke-46 2023. Bagaimana itu ya? Kita mulai karya kita. Ini tertekan. Oh. Dia muncul tiba-tiba. Dia apa ini? Sudah saya matikan apanya. Oke. Jadi yang
dan yang umum Selamat juga. pagi bagi Iya. kita semua warga Muncul lagi. jemaat GKPA dan simpatisan dimanapun kita berada. Kita Oh. jumpa kembali pada hari Iya, oke. Ya, kok keluar. Jadi yang faktor yang sering juga ya the singer not the song itu bukan nyanyiannya yang dilihat orang, tapi siapa pendetanya. Kalau pendetanya itu menyenangkan begini, ya apapun dibilangnya udah benar lah itu. Kalau pendetanya begini, nggak betul itu. Itu aja komentar saya dulu, Amang. Nantilah lagi. Ya, Amang dulu. ya, jadi makanya memang dalam pendekatan kita ke jemaat itu yang paling dibutuhkan sebenarnya bukan soal khotbah yang hebat ya, bukan. Ada pendeta-pendeta yang pandai berkhotbah tapi tidak disenangi jemaat. Tetapi ada pendeta yang mungkin tidak begitu pandai berkhotbah tapi disenangi jemaat. Mengapa? Karena dia punya pendekatan yang lebih baik kepada jemaat melalui tadi kunjungan rumah tangga. Pendeta ini sangat intens mendekati jemaat melalui kunjungan-kunjungan. Artinya kunjungan bukan dalam arti karena ibadah ya. Pendeta ini kan pada umumnya mengunjungi rumah jemaat karena ibadah, bukan karena tugas ya, tugas penggembalaan tadi. Nah, jadi dia datang ke jemaat itu untuk bertegur sapa, untuk melihat pergumulan jemaat secara langsung, walaupun dia hanya bertegur sapa saja, tidak ada bawa apa-apa secara yang lain-lain. Dia hanya datang untuk melihat jemaat yang bergumul gitu. Dan akhirnya jemaat menyenangi. Ketika dia khotbah di gereja, bukan khotbah dia itu yang menjadi penekanan jemaat, tapi perbuatan dia kepada jemaat yang memperhatikan dia. Pendekatan-pendekatan inilah yang sekarang menurut saya sudah mulai hilang dari pelayanan kita. Kita sudah lebih suka meningkatkan persekutuan saja. Makanya jam-jam ibadah jadi banyak di gereja. Ada jam 6, jam 8, jam 10, jam 12, jam 4 sore, jam 5 sore, jam 7 sore. Jadi satu hari bisa dia ada 6 atau 7 kali ibadah di jemaat. Sehingga pendeta tidak pernah lagi punya waktu untuk memikirkan perkunjungan jemaat. Baginya dengan banyaknya ibadah setiap minggu itu, dengan banyaknya ibadah setiap hari-hari biasa, kategorial itu ya, cukuplah gitu. Itulah bagian daripada sentuhan kunjungan itu. Lalu akhirnya kita melihat sekarang, kalau saya melihat Amang yang banyak ibadah ini, gereja yang banyak ibadah ini, kayak bioskop. Jadi bioskop itu kita masuk jam 8, keluar jam 10, harus cepat-cepat. Karena orang sudah antri membeli tiket jam 10 masuk. Begitu juga kita yang menonton jam 10, keluar jam 12, cepat-cepat keluar. Karena apa? Karena sudah antri orang yang sudah membeli tiket jam 12. Lalu bubar, tidak ada persekutuannya. Karena langsung bubar. Tidak ada yang kita kenal di situ. Tidak ada lagi ngobrol-ngobrol. Tidak ada lagi kesempatan. Karena kalau kita ngobrol, parkiran sempit. Nggak ada kesempatan kita lagi untuk ngobrol di gereja. Harus pulang. Karena parkiran harus digunakan oleh pengunjung berikutnya. Atau jemaat yang beribadah berikutnya. Nah ini yang sekarang hilang. Akhirnya kita hanya bersekutunya tinggi, tapi marturjanya, kesaksiannya rendah, dan diakonianya rendah. Jadi dari 3 tugas gereja itu, yang paling sering kita kerjakan hanyalah koinonia, persekutuan. Marturia, diakonia, ini jarang kita sentuh. Padahal gereja yang hidup ialah kita harus menyentuh yang 3 itu. 3 tugas gereja. Koinonia, persekutuan, diakonia, pelayanan, dan marturia, kesaksian. Nah itu yang abadi. Dan ini sekarang yang saya lihat akhirnya memang jemaat ini pun udahlah kerjakanlah kerjamu kira-kira gitu. Jadi apatis melihat
pelayanan atau sentuhan gereja kepada jemaatnya. Gitu. Itu yang pertama yang selalu terjadi dirasakan jemaat. Yang kedua yang dirasakan jemaat sekarang ialah gereja kita terlampau strukturalis. Pendekatannya strukturalis. Sebentar rapat. Jadi habis waktu hanya rapat. Itu bertegang leher di rapat. Bisa rapat berjam-jam atau berkali-kali, berhari-hari. Tapi outputnya kepada jemaat tidak ada. Itu tadi kunjungan ke jemaatnya tidak ada. Nah, di situ yang paling membuat jemaat ini apatis, menurut saya apatis dalam bergereja itu, bertumbuh dalam iman dalam gerejanya. Karena tadi itu dia lihat para birokrat gereja itu hanya sibuk secara birokrat, mengatur birokrat. Apalagi kalau gereja kita sekarang belum sinode sudah menyusun strategi pemenangan kayak pilkada gitu. Jadi ketemu yang dibahas siapa, birokrat yang ditanya siapa cocok jadi apa, kemana dan kenapa, itu baru buka blog, buka tim untuk itu. Jadi habis energi hanya karena birokrasi dan pemilihan birokrat. Jadi jemaat terabaikan. Ini yang saya lihat sentuhan kita yang makin memudar ya kepada jemaat. Di samping khotbah tadi yang begitu tidak mendarat. Lalu mengapa bisa terjadi khotbah seperti itu? Memang karena tadi pendeta itu tidak mendengar keluhan jemaat itu. Tidak melihat keluhan jemaat secara langsung. Sehingga khotbahnya menjadi hanya mengajar terus kayak anak kuliahan kan gitu. Yang enggak bagi dia tidak penting mendarat atau kena itu, yang penting tugasnya selesai dikerjakan. Nah, kira-kira begitu memang yang menjadi pergumulan kita dalam sentuhan jemaat itu. Metode kita mendekati jemaat yang mungkin sudah mulai memudar ya. Itu memang tadi merespon yang kamu sampaikan. Jadi kan kembali ke seperti masa-masa dulu di mana orang memuja Allah tanpa berbuat, kan begitu. Jadi ya sampai 10 kali ya melakukan acara-acara ritual kepada Tuhan tapi tidak ada kepada orang lain, kasih kepada sesama itu tidak, hanya menggembar-gemborkan kasih kepada Tuhan. Ya, jadi membuat oleh jemaat itu seperti ektase. Ektase itu seperti orang sedikit di bawah kesurupan. Penurunan kesadaran seperti kena sugesti massa namanya itu. Nah, jadi haleluya kata yang satu, yang lain haleluya tidak. Karena di tengah-tengah mereka itu kan sudah ada penatua-penatua juga yang duluan berteriak. Maka terjadilah ektase itu. Kalau istilah kami itu seperti orang yang sudah kena sugesti massa, di mana demonstrasi satu melempar selopnya yang harga mahal, yang lain ikut melempar sepatunya. Sesudah habis demonstrasi itu dia mikir, loh uang sepatuku yang sekian mahal kok sudah kulempar ya bodoh kali aku. Aku begitu. Karena sudah habis sudah habis efek daripada ektase itu. Jadi di samping itu ini menguntungkan memang, menguntungkan kalau 2 kali aja masuk gereja kolektanya sekian. Kalau sampai 6 kali kolektanya kali sekian, kan begitu. Maka ya tentu ya udah tahu lah kita akibatnya itu kan begitu memang kan. Dan ya di gereja kita juga kekurangannya cerita pembangunan yang dibangun ya batu bata, tapi nggak pernah cerita misalnya pembangunan rohani ya, misalnya ayolah kita ke seberang rel sana karena banyak di situ kawan-kawan yang agak miskin yang sudah setengah frustrasi gitu. Ya udahlah kalau pertanyaan di rel sana
Situ aja lah, tahu salah pendeta ke situ kan gitu. karena apa, terlalu terpinggirkan di sana. Jadi ya kalau yang agak bisa dilewati mobil ya pendeta lah ke situ kan gitu kan. Jadi ya nggak enak untuk dikatakan, tapi itulah realitasnya. Jadi saya lama hampir 10 tahunan bergaul dengan Katolik karena daerah saya dulu daerah Katolik. Dan mereka dihambat pemerintah mengenai balai pengobatannya dan lain-lain. Saya di situ sudah saya membacking, saya masuk di situ, nggak apa-apa, udah keluarkan aja izinnya sendiri. Jadi dekat kepada mereka. Jumpa itu bolak-balik pastor naik kereta, waktu itu naik kereta Honda ya biasalah. Naik kereta Honda, ya suster juga berkeliaran di situ ya. Kemana pastor? Ya mengubur orang mati. Ada rupanya jemaat mus itu nggak tahu. Tapi orang panggil saya. Jadi kenapa rupanya panggil? Tadi mau kubur dia. Kenapa? Nggak ada surat parturiaunya. Jadi kenapa kau kubur itu? Ya, dia kan manusia juga, dokter. Tapi kalau orang berani mengatakan bahwa dia itu binatang bukan manusia, saya nggak mau kubur. Tapi kalau manusia akan saya kubur karena kasih kepada sesama. Jadi nggak masalah. Pula saya kan berkhotbah untuk orang yang masih hidup di situ, yang udah mati ya udahlah. Bukan itu yang mau saya khotbah itu. Saya pikir patutlah pelan-pelan bisa mengusir sana. Habis semua anggota jemaat HKBP lari ke Katolik semua. Ya, termasuk di daerah saya itu pun pelan-pelan habis semua. Jadi mereka itu ya habis di podium mereka turun ke bawah, termasuk uskup agungnya itu waktu di sana-sana juga di Tarunung habis berkhotbah turun ke bawah, duduk di tikar dengan orang-orang itu, sampai baju putihnya itu juga kena napuran, orang diciumi mama-mama, diciumi opung-opung. Ngapain kau sini, pastor? Ya, tapi saya sudah mimpin misa di atas. Ya udah selesai. Tugas saya di atas itu udah selesai. Sekarang saya kan jadi gembala dulu di tengah-tengah domba. Di sinilah saya katanya. Tadi saya jadi imam. Itu yang saya lihat sendiri, Bang. Ya. Jadi bagaimana? Salahkah kalau orang kita itu pelan-pelan pergi kepada mereka itu? Karena mereka mendapatkan kedekatan. Mereka mendapatkan kedekatan. Pastornya sakit, saya bilang wah, kalau tahu saya gini tak mau saya sekolah dokter dulu. Kenapa? Jadi pastor aja. Kenapa? Yuk, udah jam 3 malam masih ada garis 25 orang di sini melap keringat Bapak. Dokter ini pun katanya enak kali jadi pastor, aku bilang. Saya dokter orang itu sering dipanggil kalau gawat. Enak kali ada yang memijak kaki, ada yang betul-betul enak jadi pastor. Jangan gitulah dokter. Jadi, memang kau dicintai lah, aku bilang. Jadi saya tak ada mencintai saya, aku bilang. Ini pasien itu 2-3 orang kalau sembuh sakitnya ya agak cinta sama saya. Tapi kau banyak kali yang cinta kau, aku bilang. Iya ya dokter, iya. Saya nggak jadi pastor dulu kalau tahu yang kayak ini jadi pastor. Jadi itulah memang kesan saya memang. Jadi pernah juga saya di satu gereja gitu. Baru lagi ada rapat pendeta cerita mengenai sentripetal sama sentrifugal. Jadi ya sentrifugal yang bergerak dalam gereja, sentripetal yang keluar daripada gereja. Saya katakan kepada pendetanya, maaf namanya. Jadi kita yang di sini udah melakukan kemana? Kita ya ini kita binalah dulu di sini. Kita binalah dulu di sini ya penatua-penatuanya supaya ini dapat bekerja keluar daripada ini. Jadi saya bilang sama pendetanya ya kapan selesainya itu dibina. Tapi kan yang tidak sempurna itu pun kan tidak bisa dilemparkan ke masyarakat. Ya dibina pendeta, aku bilang. Ya itulah kita lakukan sekarang. Kita bukan tidak berbuat katanya. Iyalah Pak, aku bilang. Jadi mau bilang apa lagi?
Jadi kan berputar-putar di situ pembinaan daripada penatua segala macam, pembangunan dan sebagainya. Itu aja ya. Tapi kalau di luar kan, keluar daripada gereja kan nggak ada pelayanan itu. Betul. Ya itu memang mungkin masih ada kelebihannya ya, misalnya seperti orang Metodis misalnya, mungkin mereka tuh masih kunjungan tas sekali 2 minggu ke penjara, berganti sekali 2 minggu misalnya ke panti asuhan tertentu. Ya terlepas daripada apanya ya, tapi dari perbuatannya lumayan mereka itu. Nah, jadi kalau saya lihat waktu hari-hari Natal ya, waktu itu sekitar saya banyak orang-orang Metodis waktu di Medan ini. Hari-hari Natal datang remaja sampai natuanya itu bernyanyi Natal di rumah jemaatnya. Habis itu pulang orang itu tidak makan, tidak apa-apa, hanya mengucapkan selamat hari Natal juga. Jadi saya pikir ya kami orang gereja Batak-Batak ini agak kurang juga. Kami rata-rata teologinya tinggi-tinggi, tapi dalam praktisnya hampir ya, boleh dibilang ya mungkin kami ini ya nggak banyak berbuah lah kayak begitu kan. Itulah kesan daripada saya Bang. Amang di mana? Ya udah pakai WA aja lah Amang untuk apa ini, kayaknya mungkin karena waktunya mungkin sudah habis. Ya kan? Aha. Pakai WA ini aja Mang sementara nggak apa-apa. Oke. Aha. Iya, ya. Sebentar, kita alihkan ke video. Ya, ya. Oke. Iya, jadi memang mohon maaf lah jadi terganggu apa kita nih karena jaringan ini terputus-putus. Nah, jadi memang apa yang Amang sampaikan tadi yang sebelum ini putus internet tadi, nah itulah yang kita hadapi sekarang bahwa di jemaat ini soal hubungan kita dengan jemaat tadi membuat kita ditinggal orang. Jadi bagaimana orang-orang Katolik sekarang sudah makin humaniora mereka tinggi ya, makin mendekati jemaat dengan dengan baik, maka jemaat kita melihat bagaimana
orang-orang Katolik atau pastor lah mengunjungi jemaat itu sebab mereka meninggalkan gereja kita atau katakanlah KBP kala itu. Nah, sekarang ini itu yang belum sebenarnya itu yang harus dikembangkan dalam rangka metode mendekati jemaat. Kita harus mendekati jemaat itu tidak melalui mimbar ya, tapi melalui kunjungan-kunjungan. Para misionaris dulu mereka juga mengunjungi jemaat itu. Makanya ada dulu istilah sel sorge. Sel sorge itu kunjungan rumah tangga. Nah, itu yang dilakukan oleh para misionaris dulu. Dan itu yang membuat jemaat bertumbuh imannya. Karena di sanalah terjadi tadi pembinaan umat itu. Di sanalah mereka membawa katekismus Martin Luther dan mereka mengajarkan kepada jemaat. Kira-kira begitu. Sekarang kan seperti yang saya katakan tadi, berjumpa firman Tuhan yang dibicarakan kan. Tapi sudah banyak yang dibicarakan ialah soal dunia ini atau mungkin bisnis gitu. Jadi sudah lari dia topiknya. Kalau dulu dalam rangka penginjilan, katakanlah kita ambil contoh di KPS dalam penginjilan mereka ya, bertemu 5 menit pertama sudah harus membicarakan tentang gereja, tentang penginjilan. 5 menit bertemu dengan orang, setelah 5 menit sudah harus masuk poin membicarakan firman Tuhan atau penginjilan. Sekarang kita bertemu dengan jemaat atau dengan pendeta sudah 1 jam pun tidak pernah menyinggung firman kan. 2 jam bertemu nggak ada menyinggung firman. Akhirnya tinggal orang, ini nggak pendeta ini, kata orang kan. Nah itu jadi sekarang pastor kalau bertemu dengan pastor mereka sudah melakukan penggembalaan, bicara tentang firman. Nah ini yang membuat mereka akhirnya meninggalkan kita. Jadi ini refleksi ini bagi kita bagaimana cara mendekati jemaat itu supaya jemaat itu merasa mereka itu bagian kita gitu, keluarga kita. Nah itu bukan jauh jaraknya kepada jemaat. Itu yang mau dibangun sebenarnya sekarang sehingga jemaat kita tetap terpelihara lah, baik imannya terpelihara, persekutuannya di jemaat kita. Itu mungkin Amang tadi merespon yang Amang sampaikan itu. Jadi tapi Abang sebenarnya bukan hanya kita aja Bang. Ada beberapa famili saya di Jerman masih dari kalangan golongan muda. Wah, di sana itu ateis itu sama LGBT itu udah hal yang umum. Lebih sukar kita mendapatkan orang di gereja daripada mendapatkan orang ateis dan sebagainya. Itu sudah hal yang umum. Di Amerika juga mereka cerita ada itu kemanakan saya juga golongan muda. Hari ini kami minggu ini 16, minggu depan nanti 17, minggu depannya itu nanti 15. Manusianya itu aja. Jadi menyedihkan sebenarnya dari Jerman kita menikmati kekristenan itu mulai, tapi Jerman sekarang kayak begitu ya kan. Begitu juga di Perancis ya sama. Jadi, sebenarnya kaum intelektual gereja, para teolog juga sudah berpikir karena ini bukan yang ada sekarang di negara-negara maju, Amerika, Jerman, Prancis, semua realitas pendapat macam itu kapan saja. Apakah kita akan berakhir? Ini yang menjadi masalah. Berarti dari asalnya dari sana kita berkembang di sini, ya bisa begitu karena orang nggak tahu lagi sebenarnya apa gunanya ke gereja ini.
Ya kan gitu kan, nggak tahu, nggak ada yang dapatnya. Pulang dari gereja nggak ada yang dapatnya. Ya masih syukur ada beberapa gereja itu bikin tes manis sama kopi di luar itu, orang berkumpul ngobrol, ya kan gitu kan. Ada di situ kota-kota kecil, orang mau kasih di situ pariwisata, mau kasih 10.000 suka hatinya. Nah, tapi di situ taruh bangku-bangkunya ada ngobrol situ 10 sampai berapa orang, tapi barangkali itu ada beberapa gereja kayak gitu. Barangkali itu komunikasi itu barangkali perlu juga ya, bahkan begitu kan. Seperti kita di gereja kita enggan orang terkadang, sampingnya pun terkadang enggan dia mau pulang untuk bersalaman atau begitu datang. Tapi ada gereja memang ya begitu tiba misalnya ya, agak minggir dia sedikit supaya buat kita salamnya pula. Ada buku nyanyinya dikasih ya. Ya. Sebelum kita dengar pun kok pendetanya sudah memunculkan rasa senang juga. Jadi ya memang nggak bisa hanya disalahkan pendeta saja atau penatua. Ya memang jemaatnya juga, tapi jemaatnya kan yang meniru kan perangai gembalanya juga. Iya, betul. Coba abang pikir itu pada apa itu misalnya kalau acara itu, kalau ada 25 misalnya penatua yang berkeliaran di situ paling 3 orang kan begitu. Kemana yang lain itu? Ya kan begitu. Jadi kalau di golongan persekutuan, mereka di tengah-tengah jemaat itu. Iya. Jadi ikut-ikut mereka mendukung. Haleluya, ikut-ikutan. Ya begitu ya. Saya perhatikan itu. Kemana lah? Nanti biasa kan saya kalau habis berkhotbah pendeta saya datang ke hidup perhubasan. Wah, puluhan situ. Mereka minum kopi sambil durung-durung ini. Ya, tapi pada waktu acara gereja orang bertanya-tanya di mana gembalanya ya. Gembalanya di mana ya? Ya biru-biru ini pun berkeliaran lah cari mobil, cari keretanya ya supaya tetap pulang. Ya. Tapi malah tuh ada. Kalau lah seperti bilang kejadian itu ya berkumpul lah orang itu di situ. Saya kata udah beda aja. Beda. Jadi saya lanjutin jalan. Sama juga pada tinggal saudara. Ya. Kita makan di sini ya, makan di sini dengan rakyat ini rakyat. Dia mesti spesial ada di sana dengan 1-2 orang kawannya dan istrinya. Jadi saya pikir memang jadi banyak orang-orang Farisi zaman dulu itu saya pikir kan yang tinggal jubahnya yang berocor-ocor mas yang belum kan gitu kan. Jadi bukan apa-apa saya ya dengan perbuatan begitu itu kan satu suku saya dan satu agama saya yaitu artinya bukan saya mendiskreditkan dia
Tapi ya, itu jadi pelajaran bagi kita, pelajaran bagi klien pendeta, dan mungkin juga nanti saya kalau sudah tamat ya saya outdoor mungkin juga ya kelakuannya juga perlu agak membaur sedikit dengan rakyat itu kan gitu, dengan orang-orang partai. Ya sebelum orang berkhotbah juga orang sudah menilai karena kayak gini kan. Jadi berkhotbah pun dia udah tidur orang kasih nah diusir jawab dari kursi awal supaya dia tempat dingin gitu ya. Kasih nah mungkin kasih si payung dia itu katanya ada dikasih si payung orang sudah nggak yakin lagi kalau kayak gitu. Iya betul. Nah, tapi kalau aku bilang seperti kayak gitu, dia juga menerima es krim, tidak makan dia juga lagi kawan-kawan lagi minum kopi, berkumpul yang tidak di situ, pulang gereja, ya, nah ini bisa juga dengan tahu di kotanya ini perlu juga terhadap kayak gitu. Hanya singkatnya itu sudah menimbulkan apa juga empati juga ya kan. Kalau itu terkadang pesannya itu sudah bagus itu ya kerja itu jadi itu kita sudah itu hilang ada dia kali dari kita orang itulah kalau ibu yang kata istri yang Ya, gitu lah, iya Lamang. Saya pikir apa yang kita bincangkan hari ini sudah menambah masukan dalam rangka pembahasan ini yang kedua. Dan kita nanti bertemu lagi setelah Amang kirimkan makalah yang ketiga ya. Mungkin 1 minggu atau 2 minggu yang akan datang. Dengan demikian nanti kita sudah hampir menjalani setengah perkuliahan kita. Nah, supaya seperti yang Amang bilang, kita nanti bisa menyelesaikan proposal skripsi dengan tesis dengan baik. Nah, jadi saya pikir sampai di sini dulu perbincangan kita, Mang ya. Kita jumpa nanti setelah saya atau Amang mengirimkan materi yang ketiga. Ya. Oke. Baiklah, kita akan menutup perkuliahan kita berdoa, Mang. Terima kasih Bapak, kami bersyukur karena saat ini kami boleh mengakhiri perkuliahan kami. Berkatilah Amang Panggabean dan keluarganya, beri kesehatan dan panjang umur. Berkati juga hamba-Mu dalam memberikan masukan-masukan dan menambah wawasan terhadap praktik lapangan ini. Terpuji dan Engkau Bapa, kami akan melanjutkan tugas kami sepanjang hari. Tuhan memberkati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, horas Mang ya. Oke. Yuk, horas. Horas. Ya. Sudah beracara.